Jadi itu tanggapanmu soal mama? Ternyata kamu memang orang brengsek, dengus Dimas. Wajah ganteng dokter muda itu berubah garang dan menatap sinis pasangan suami istri di hadapan. Dimas, jaga bicaramu. Biar bagaimanapun aku ini papamu, serga Irwan. Papa? Apa kau layak disebut papa? Hah? Bahkan calon menantumu pun tidak kau lepaskan? Sengit Dimas. Matanya memerah, napasnya pun berpacu hingga terasa menyesakan. Aku belum memaafkanmu karena kau membiarkan mama meninggal, dan sekarang kau memang layak dapat julukan ayah terbrengsek di dunia. Tunjuk Dimas lalu berbalik dan melangkah pergi. Dimas, berhenti kau. Dimas menghentikan langkahnya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berbalik menghadap ayahnya. Kalau bukan karena aku, kamu tidak akan bisa jadi seperti ini. Kalau bukan karena aku, kamu juga tidak akan pernah bertemu perempuan itu. Dan hanya karena wanita itu, kamu berani mengatai ayahmu? Ya, karena kamu. Aku bisa sekolah kedokteran, tapi aku berhasil jadi seperti ini bukan karena kamu, tapi mama. Mama rela mengorbankan masa mudanya demi papa. Tapi lihat, kau membuatnya sengsara dan juga mati. Plak. Dimas memegangi pipinya yang terasa panas. Dengungan di telinganya menjadi bukti kerasnya tamparan itu diterima Dimas. Dasar anak kurang ajar, tidak tahu untung. Dimas mendengus, dia kembali menatap sang ayah. Kurang ajar? Ya, dan itu berkat siapa? Kau. Apa kau puas sekarang? Atau mau menampar pipiku yang satu lagi? Ini, tampar. Tampar. Irwan menggeram. Laki-laki itu menatap marah putranya. Lalu dia berbalik dan menghentakkan kedua tangannya ke samping badannya. Keluar dari kantorku sekarang juga, usir Irwan, lalu berjalan kembali ke mejanya melewati Wendy yang masih duduk sedih di lantai. Sementara itu Riana terpaksa bangun dan kembali duduk di sofa. Hatinya kini berdebar mendengar perkataan Ayu yang berkata mengenal sahabatnya itu. Kamu tahu Kumala dari mana? Tanya Riana gugup sambil melirik Ida yang berada di sebelahnya. Dompet ibu? Jawab Ayu cepat sambil menunjuk Riana dengan senyum yang mengembang. Riana menarik napas lega. Oh, dompetku. Bentar, kamu lihat isi dompetku? Tanya Riana kaget. Matanya terbuka lebar menatap mantan asistennya itu. Ayu mengangguk dengan ekspresi tanpa rasanya. Iya, dulu ibu kan pernah suruh saya beli makanan, tapi lupa gak kasih duit. Jadi ya saya ambil aja di dompet ibu. Riana, Ida, dan Alex terperangah. Masing-masing menatap tas mereka lalu beralih pada Ayu. Jadi waktu kamu bilang beliin aku makanan pas kita lagi di kantorku, itu... Alex menatap bakat Ayu, mencoba menarik jawaban keluar dari mulut wanita yang baru saja mengecat rambutnya menjadi blond itu. Tidak salah dugaan Alex, Ayu mengangguk mengiyakan. Iya, saya ambil uang dari tas Mas Alex. Riana dan Alex menurunkan bahunya lesu. Ida menipiskan bibir dan berbagai prasangka muncul di dalam hatinya. Malum, istri pengacara selalu waspada dan hati-hati. Pantas uangku sering berkurang, gumam Alex dan menatap sebal modelnya itu. Alex dan Ayu berpamitan tidak lama setelah Alex mendapat telepon. Riana yang masih mengantuk segera berdiri dari duduknya untuk kembali beristirahat. Tunggu. Riana berhenti, wanita itu menduduk lesu. Ada apa lagi, Bu Dokter? Aku ini capek banget. Jam 11 aku harus balik ke studio lagi. Ini aku suruh orang ini untuk hubungi kamu kalau dia ada informasi soal Xianli. Aku fokus sama Xianli karena dia jauh lebih nekat dari Irwan. Ida mengulurkan sebuah kertas dengan nomor telepon yang tertulis di sana. Ini siapa lagi? Orang yang aku sewa buat cari tahu soal gerak-gerik Xianli. Aku yakin dia yang terus mengincar kamu selama ini, jawab Ida seraya mengambil tasnya. Riana mendesah. Jangan khawatir, aku bisa menanganinya. Coba katakan padaku, bagaimana caranya?
Mereka tahu semua gerak-gerikmu karena kamu ada di tempat terang. Mereka beruntung karena kamu gak tahu apa-apa soal mereka. Sudah, turuti saja saranku. Simpan nomor itu. Ida memeluk sahabatnya itu untuk berpamitan dan mencubit hidung Riana seperti biasa. Kebiasaan, kesal Riana sambil mengusap hidungnya. Itu tandanya aku sayang sama kamu. Aku pergi dulu. Dilan sama Sita juga datang ke gala. Kamu sudah booking hotel? Riana mengangguk dengan mata setengah terpejam. Ida menggelengkan kepalanya lalu memakai masker dan pergi dari sana. Tidak lupa wanita itu juga memasang kacamata hitamnya dan berjalan penuh percaya diri keluar dari kamar Riana. Blitz kamera tertangkap mata istri pengacara yang cukup ternama di Jerman itu. Wanita itu pun berhenti dan memicingkan matanya. Dia melangkah cepat menuju arah kilatan cahaya yang dia yakini sebagai blitz dari kamera. Cepat banget perginya tuh orang, batin Ida lalu kembali ke mobilnya. Sepasang kaki dengan tangan yang membawa kamera di sampingnya keluar dari balik pos keamanan yang ada di seberang jalan. Setelah mobil Farida meluncur pergi, Riana terpaksa mengurungkan niatnya untuk beristirahat. Deringan telepon dari kantor Glamorous Pusat mengganggu istirahatnya. Yes, Mom, saya akan selesaikan. Iya, baik, selamat siang. Riana mendesah. Wanita itu menghempaskan tubuhnya ke tempat tidur dan memejamkan sejenak matanya. Irwan, gumam wanita itu. Ia pun mengambil ponselnya dan menghubungi kantor sang paman. Menelpon langsung ke ponsel Irwan. Tidak, ia tidak ingin laki-laki itu tahu nomor ponselnya. Ya Mbak, tolong sambungkan dengan Bapak Irwan. Ini dari Glamorous dengan Elena, putrinya. Sahut Riana dengan seringai. Baik Nona, tolong tunggu sebentar. Oke. Setelah beberapa saat menunggu, terdengar suara Irwan di seberang menyapanya. Halo my princess. Ini Teresa. Teresa? Oh, apa? Saya beri waktu hingga jam 3 sore ini untuk Anda mengklarifikasi berita yang ada. Jika tidak, siapkan diri Anda dengan apa yang akan saya lakukan. Kecam Riana tegas. Memangnya apa yang bisa kamu lakukan? Ayolah Tris, gak asik kalau kayak gini. Baiklah, jika itu yang Anda mau, jangan salahkan saya. Tunggu, bukti apa yang kamu maksud? Riana menggenggam erat flash disk yang ada di tangannya dengan sorot mata yang tajam. Video bagaimana Anda merayu dan berbuat tidak senonoh pada saya. Kamu cuma menggertakku kan? Riana menarik ponselnya dari telinga dan menatapnya. Anda coba saja. Tut. Dengan mobil sewaan online, Riana menuju salah satu kafe yang dia tahu selalu banyak dikunjungi tamu. Dia sengaja memilih kafe itu karena tidak ingin mengambil resiko. Karena dinding kafe yang terbuat dari kaca, Riana dapat melihat dari dalam mobil sewaannya bagaimana Irwan sudah menunggunya sambil memainkan kaki karena merasa gelisah. Ibunda Evan itu menyeringai dan menutup kembali kaca jendela. Selesai berterima kasih pada sopir, Riana turun dan berjalan ke arah yang berlawanan dengan kafe. Wanita itu duduk di sebuah restoran cepat saji dan menikmati burgernya dengan tenang. Berbeda dengan Irwan yang semakin besar karena Riana tidak kunjung juga datang. Apa perempuan itu ngerjain aku? Udah mau 1 jam gak muncul-muncul. Gumam Irwan seraya melihat jam yang ada di pergelangan tangannya. Lelah menunggu, laki-laki itu lantas mengambil ponsel yang ada di meja dan segera berdiri. Namun dia tidak jadi melangkah ketika seseorang yang ia tunggu sudah berjarak hanya sekitar 2 meter saja darinya. Sepertinya Anda tidak sabaran Pak Irwan, sapa Riana dan langsung menempatkan bokongnya di kursi. Dengan kesal Irwan kembali duduk di kursinya. Laki-laki itu menatap datar Riana dan memangku kakinya. So, bukti apa yang kamu maksud? Ujar Irwan remeh. Riana tersenyum seringai dan membuka ponselnya. Wanita itu lantas memperlihatkan sebuah video dan memutarnya di handphone Irwan. Mata Irwan seketika melebar. Laki-laki itu melihat ke sana kemari dan segera berdiri lalu menyambar ponsel Riana. Sayang, Riana jauh lebih gesit darinya. Tangan Irwan terkepal, sorot matanya berubah garang.
Sebaiknya Anda klarifikasi dan minta maaf di media, atau video ini akan... Ternyata kau sangat licik, Riana. Mata Riana melebar, dia menatap tajam Irwan ketika laki-laki itu memanggilnya dengan nama yang biasa ia pakai saat masih di London. Kenapa? Terkejut. Kepikir aku tidak tahu siapa kamu? Aku sangat tahu siapa kamu, Riana. Riana meremas celana kulot yang dipakainya dan mengatur emosi. Sebuah lengkungan di bibirnya perlahan terbentuk. Sedikit, tapi aku sudah bisa menduga seseorang dengan koneksi dan pengaruh seperti Anda sangat mustahil tidak tahu siapa saya. Jawab Riana dengan tenang. Sebuah reaksi yang membuat Irwan menggeretakkan giginya. Laki-laki itu lantas tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Kau memang wanita cerdas. Oke. Aku akan mengikuti keinginanmu. Besok aku akan membuat konferensi pers. Bukan besok, sabar Riana cepat dengan mata yang melekat menatap adik dari ayahnya itu. Tapi hari ini, Pak Irwan. Riana melihat jam di ponselnya lalu memasukkan benda pipi itu ke dalam tasnya. Saya akan tunggu sampai jam 3 sore ini. Lebih dari itu, ucapkan selamat tinggal pada reputasi yang selalu Anda agung-agungkan itu. Lanjut Riana seraya berdiri dan meninggalkan Irwan begitu saja. Irwan menghujam punggung Riana yang semakin menjauh dengan sorot matanya yang tajam. Laki-laki itu menarik tatapannya dan melihat ke sana kemari, lalu mengambil kasar gelas kopi miliknya yang sudah tidak lagi panas dan menegaknya habis. Kurang ngajar, gumam Irwan. Ayu dilarikan ke rumah sakit setelah seorang model yang ikut audisi dengannya tiba-tiba menyerangnya dan membuat Ayu terjatuh dari tangga. Dengan cemas, Alex menunggu di depan ruang IGD. Hatinya gusar. Apakah memberitahu Riana atau tidak? Alex mengalihkan tatapannya. Pak Dimas, halo? Sapa Alex gugup. Rasa cemasnya seketika menghilang ketika melihat wajah ganteng tunangan Riana itu. Siapa yang sakit? Tanya Dimas. Itu si Ayu, tadi dia... Dokter Dimas? Panggil suster pada Dimas, menghentikan Alex berbicara. Keduanya melihat pada suster yang berjalan cepat ke arah mereka. Dok, ada pasien dengan gegar dan tidak sadarkan diri, lapor suster itu. Alex, bisa kita bicara nanti? Mata Riana tidak lepas dari tabletnya yang menayangkan acara konferensi pers itu. Sudah sedari tadi dia menunggu berita konferensi pers Irwan di dalam studio yang ada di sisi ruangannya di Glamorous. Sambil meneruskan pekerjaannya membenahi gaun Xianli. Bukan hanya Riana, tapi Eric, Xianli, dan Kathleen ternyata juga sudah duduk di kursi di kediaman mereka masing-masing setelah mendengar kabar konferensi pers yang akan diadakan Irwan. Selamat sore semuanya, terima kasih sudah bersedia datang pada acara konferensi pers saya sehubungan dengan kabar soal Teresa Meriana yang melakukan tindakan asusila. Saya di sini akan membuat klarifikasi. Memang foto yang tersebar adalah Teresa, namun kejadiannya bukanlah seperti yang ada di pemberitaan selama ini. Teresa datang ke restoran saya karena beliau mempunyai janji temu dengan seseorang. Saya bisa katakan demikian setelah saya menelisik buku reservasi sesuai dengan CCTV yang ada di keterangan beberapa karyawan saya. Teresa saat itu justru sedang mengalami pelecehan, namun untungnya berhasil dicegah karyawan kami. Jadi bukan beliau dengan sengaja melakukan tindakan tersebut. Rekaman CCTV dapat kami berikan bila diperlukan untuk membersihkan nama saudari Teresa. Sedangkan pria yang ada di dalam foto adalah tamu baru restoran kami. Kami mohon maaf tidak bisa memberikan informasi detailnya. Demikian keterangan saya sebagai pemilik restoran. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya pada saudari Teresa Mariana, dan saya berjanji akan meningkatkan keamanan dan kenyamanan para tamu. Terima kasih.